Baik, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Edwin Ronaldo di kelas pemrograman SQL. Nah, kalau dulu di pemrograman kita sudah pernah belajar tentang pengurutan. Bagi yang sudah melakukan pemrograman di bahasa apapun juga harusnya pengurutan ini merupakan salah satu algoritma dasar yang sering kali digunakan, dan kita akan belajar tentang grouping juga. Nah, jadi clause order by itu digunakan untuk mengurutkan data yang ada di tabel. Nah, order by ini posisinya itu ada di paling belakang. Jadi setelah where. Biasa kan kalau kita sebelumnya itu belajar berhenti sampai where, tapi di belakang where itu sebenarnya bisa ada order. Nah, jadi kita bisa menentukan kita mau mengurutkan berdasarkan kolom apa, lalu kita bisa pilih ascending dari gede ke kecil atau descending. Ascending itu dari kecil ke gede, descending itu dari gede ke kecil. Nah, ini berikut contohnya kita mau mengurutkan tabel pengguna berdasarkan nama secara ascending. Yuk, kita langsung coba aja, misalkan select bintang from pengguna. Hasilnya seperti biasa. Lalu kita tambahkan order by nama ascending. Nah, jadi bisa dilihat ID-nya sudah berubah urutannya karena diurutkan dari yang paling kecil ke paling gede. Kalau kita ganti dengan descending, dari yang bisa dibilang abjadnya paling besar ke abjadnya paling kecil. Bisa juga kalau berdasarkan gaji yang paling besar ataupun umur. Nah, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, selanjutnya group by. Nah, group by ini clause yang digunakan untuk mengelompokkan data yang ada kabel. Lokasi group by juga berada di belakang where. Jadi bisa aja setelah di order atau group dulu baru di order, itu bebas. Tapi intinya di belakang where. Nah, misalkan kita punya tabel select from pesanan. Jadi kita punya tabel pesanan, yaitu jadi satu orang kita punya tabel, yaitu satu orang bisa mempunyai banyak pesanan. Jadi bisa dilihat ini ada yang angkanya sama. Jadi bisa dibilang pengguna underscore ID ada yang sama. Jadi bisa dibilang satu pengguna ini ada yang nomor ID-nya nomor 3 itu mempunyai 2 pesanan. Nah, grup ini dilakukan untuk misalkan contohnya kita mau menggrouping pesanan berdasarkan pengguna yang sama. Jadi misalkan select bintang from pesanan group by pengguna ID. Lupa titik koma. Nah, hasilnya bakal di grup. Nah, tapi kan karena kita nggak melakukan apa-apa, jadi cuma di grup aja gitu, yang sama dijadiin satu. Nah, tapi bagaimana kalau kita mau menambahkan satu kolom, yaitu jumlah, sum dari jumlah. Nah, jadi bisa dibilang kita bisa menambahkan satu kolom lagi, terus berdasarkan grouping dari jumlah. Misalkan saya menggunakan fungsi sum terhadap grup-grup yang sudah saya bikin. Jadi kan kalau bisa dilihat tadi ada pengguna ID 33, jumlahnya itu 3000 dan 5500. Nah, kalau sum itu ditambahin. Bisa aja kalau saya pakai average. Lalu nggak usah tanggal lalu pengguna ID. Dari pengguna ID ketahuan rata-ratanya berapa ataupun sum. Nah, kira-kira grup by itu digunakan. Bisa juga misalkan kita mau order by. Nah, karena kita nggak bisa AVG jumlah. Nah, kita mau order by average dari jumlahnya, dari yang kecil ke gede. Nah, ini misalkan kalau kita mau gede ke kecil, DS scanning dari gede ke kecil. Nah, begitu saja materi kita tentang pengurutan dan group by. Itu
kedua itu bisa digabungkan, dan ini bisa dibilang klausa-klausa penambah yang bisa digunakan untuk mempermudah kita mengambil data yang kita mau gitu. Jadi misalkan kita mau data yang berurut sesuai dengan gaji, ya kita nggak usah melakukan itu di bahasa pemrograman yang kita gunakan gitu, lewat SQL, lewat basis data pun sudah bisa langsung diurutkan. Jadi bisa dibilang lebih efisien. Baik, sekian materi saya, sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.